Sahabat RSUI pernah nggak sih baru kerja sebentar tapi otak udah ke-distract sama sosial media? Atau baru nugas 3 menit tapi udah capek banget rasanya? Apa jangan-jangan otak kita udah kena brain rot ya? Buat ngebahas topik ini, RSUI udah ngumpulin banyak Gen Z buat cari tahu. Gimana sih tanggapan mereka soal brain rot? Oke, pertama boleh kenalin dulu namanya siapa, kesibukannya apa, sama umurnya berapa? Perkenalkan, nama saya Reski, umur saya 24 tahun, pekerjaan pekerja kreatif. Nama gue Deja Sadarama, biasa dipanggil Deja, umur 23 dan sekarang gue adalah mahasiswa semester akhir di UI. Saya Abdul, tapi biasa dipanggil Ujang, entah kenapa gitu ya oleh teman-teman saya. Saya berumur 24 tahun, saya masih mencari pekerjaan, job lokernya dong. Halo, aku Arin. Umur aku 22 tahun dan kesibukan aku lagi kerja sambil kuliah S1. Kenalin, nama gue Kaisar, umur gue 21 tahun dan sekarang gue lagi kuliah di Universitas Indonesia. Lu tahu gak brain rot itu apa? Setahu gue brain rot tuh kondisi otak yang lepot, mungkin akibat asupan-asupan yang hiburan singkat kayak gitu sih, kayak video-video, kayak di TikTok lah gitu. Itu bukan sih yang 6-7 itu? Kayak tebak-tebakan, oh ini anomali apa yang akan datang gitu ya, tebak anomali apa gitu ya. Dan itu yang membuat otak kita tuh istilahnya membusuk lah, karena kita jadi semakin edik sama konten-konten tersebut yang mungkin bisa membuat otak jadi rusak. Kayak otak lagi capek aja nggak sih? Hah? Apa gitu? Ya merasa capek sih, karena saya salah satunya gitu ya. Konten kayak apa sih yang menurut lu itu paling brain rot? Tung-tung sahur atau yang hiu, entahlah itu namanya apa. Saya ya tadi ya. Iya. Dracin sih, karena itu menurut gue PW banget kalau ditontonin, jujur. Kalau aku sih sukanya yang itu loh, edit-editan K-pop gitu, tahu kan? Tiba-tiba jadi CEO menyamar gitu. Tung-tung sahur, terus kayak balerina Cina. Ini loh yang kayak gini, aku bahkan save sampai 5.000 video. Oke. Gimana kebiasaan tidur lu nih gara-gara sosmed? Lebih sering tidur larut ya, karena kecanduan sebenarnya juga main sosial media. Suka tiba-tiba ketiduran gitu. Nah, taunya ketiduran itu bangun jam 2, terus HP masih nyala di TikTok itu. Sebenarnya nggak separah itu juga sih. Itu dia. Cukup ke distrik sih, jadi bikin gua gadang lama-lama sih. Sebenarnya brain rot itu apa ya? Daripada salah paham, mending langsung tanya aja nggak sih ke ahlinya? Halo, saya Dr. David Pangeran, spesialis neurologi, dokter spesialis saraf. Istilah brain rot sebenarnya bukan diagnosis medis. Namun dalam neurologi, kondisi ini menggambarkan penurunan fungsi otak yang bersifat sementara, seperti sulit fokus, mudah lupa, dan juga cepat lelah secara mental. Salah satu penyebab utamanya adalah overstimulasi hormon dopamin, yaitu neurotransmitter yang terlalu sering mengkonsumsi konten dengan cepat seperti scrolling media sosial. Hal ini membuat otak terbiasa dengan reward instan, sehingga aktivitas yang membutuhkan konsentrasi menjadi terasa lebih berat. Selain itu, paparan informasi berlebihan tanpa jeda juga dapat membuat otak kelelahan, dan akhirnya sulit memproses informasi secara optimal. Di sisi lain, kurang tidur juga berpengaruh besar terhadap kesehatan otak. Saat tidur, otak melakukan proses pemulihan, memperbaiki sel saraf, serta memperkuat daya ingat. Namun, jika pola tidur terganggu, terutama akibat begadang dan juga penggunaan gadget sebelum tidur, maka ritme irama tidur atau ritme sirkadian akan ikut terganggu. Hal ini dapat menyebabkan brain fog atau kesadaran berawan ya, penurunan memori, serta gangguan konsentrasi. Untuk mencegah kondisi ini, saya sarankan membatasi screen time, menjaga pola tidur yang teratur, serta rutin berolahraga dan melatih fokus dengan aktivitas yang lebih bermakna. Apabila Anda mengalami keluhan seperti sulit fokus, mudah lupa, ataupun gangguan konsentrasi yang sifatnya menetap, segera lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis saraf. Anda juga dapat berkonsultasi di Rumah Sakit Universitas Indonesia untuk mendapatkan penanganan lanjutan yang lebih tepat.